103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo DFM Mania semuanya, apa kabar nih? Pirsa kembali hadir di ruang dengar DFM Mania dari pukul 3 sampai 6 sore nanti. Nah DFM Mania, ini Pirsa hari ini spesial banget. Pirsa tuh pengen ngomongin soal hobi. Karena kemarin Pirsa lagi ada acaranya berkaitan dengan buku. Dan Pirsa tuh hobinya baca buku DFM Mania. Nah, ngomongin soal hobi nih DFM Mania, Pirsa kedatangan teman seru bahagia di Tos Serba, yaitu ada Om Sofyan dan Om Yoce. Halo Om. Halo, Tante Pirsa. Halo. Aku belum tante. Sorry, iya. Aku belum masih tante. muda. Cuman kebiasaan di komunitas kami itu yang perempuan dipanggil tante, walaupun masih Muda. imut-imut atau maupun yang udah tua, yang yang bapak-bapak dipanggil om gitu. Walaupun Oke. masih SMP, ada juga anggota yang masih SMP ada, SMA ada, ya, yang sudah pensiun juga ada. Tetap- 70 tetap tahun, ada dipanggil om 82 ya? tahun yang paling tua kemarin. Berarti tetap dipanggil Om sama Tante ya? Iya, sorry. Kayaknya bisa nggak masuk nih. Iya. Ini agak berbeda deh Mania, karena biasanya komunitas itu atau organisasi sering saling memanggil itu sebutan Kak gitu ya. Iya. Kakanda, Adinda. Ini Betul. Om sama Tante ini seru banget nih Mania. Mungkin tapi Firsa mau menyapa dulu. Halo Om Sofyan. Halo juga. Aduh. Halo juga. Aduh, ini seperti tes mic ya. Apa Iya. kabar Om? Kabar baik. Masih insya Allah puasa pada Amin. sore hari ini. Semoga semuanya tetap sehat ya. Amin. Yang ada di dalam ruangan ini tetap sehat. Om Amin. Yoce sehat ya. Amin. Tadi waktu di bawah masih kelihatan lemes banget tuh. Ayo. Mau minum apa? Maksudnya untuk jam 6 nanti gitu ya. Kalau Om Yoce apa kabar Om? Baik, Tante. Oke. Aku agak mohon aneh ya. maaf ya, canggung-canggung ya, manggilnya Tante. Saya udah Iya. tua soalnya nih. Oh iya. Rambutnya Iya, udah seharusnya uban. kan aku Kalau panggil- lihat videonya rambutnya udah uban. Iya, berarti seharusnya aku Iya. panggil Opa ya. Panggil Opa, biar memang saya dipanggil Opa kalau di Oh, komunitas. iya. Iya. Beliau opa. Betul. Oke deh. Iya. Di temanya hari ini temanya raih 2 penghargaan tim Toyota Land Cruiser ya. Sebutannya Cruiser ya. Iya. Indonesia Ya. Jaya Raya Berjaya. Waduh, apa nih sebenarnya? Mungkin Firsa langsung mau nanya-nanya dulu. Ini adalah sebuah komunitas. Om-om ini datang ke sini karena perwakilan komunitasnya kah atau gimana kah? Silakan. Iya, sebetulnya perwakilan karena kami nggak sibuk, jadi siapa yang nggak sibuk tolong wakilin yang sibuk-sibuk. Mewakili yang sibuk-sibuk. Oh, iya. Gitu. Dari Iya, komunitas iya. apa nih Om? Kalau dari ini sebetulnya kita itu Toyota Land Cruiser. Mm-mm. Jadi semua jenis Land Cruiser dari banyak lah ya, mulai dari tipe 25 BJ, FJ 25 sampai dengan saat ini yang baru keluar tuh VX 300. Itu Toyota Land Cruiser. Oh jadi nama komunitas Toyota Nama komunitasnya Toyota Land Cruiser Indonesia. Oke. Chapter 17 Jaya Raya. Chapter Ya. 17 Raya Ya. itu seperti apa nih Om? Ini mungkin ada Devamania yang bertanya-tanya kenapa sih harus ada chapter 17? Apakah Ya, mewakili daerah? Nama komunitasnya Toyota Land Cruiser Indonesia atau TLCI ya. Mm-mm. Nah, TLCI ini sudah berada di seluruh Indonesia Mm-mm. dan itu terwakili pada kota-kota tertentu Oke. ataupun juga masuk di dalam provinsi tertentu, sehingga ada kita di Jakarta ini pada urutan ke-17. Mm-mm. Sehingga chapter 17 Jakarta kita menyebutnya adalah Jaya Jaya Raya. Jaya Raya. Jaya Raya, kaya raya Jaya. enggak? Udah terwakili ya dari nama Sudah. di awal ya. Wah iya keren nih. Jadi sebetulnya seluruh Indonesia ada chapternya. Jadi sampai saat ini sudah 27 chapter Oke. dari utara Sabang sampai Merauke. iya, Sabang sampai Merauke. sampai ke Irian? Papua. Oke. Papua. Itu sudah ada 27 chapter. Oke. Yap. Nih ini bisa diceritakan dulu Om awal mula terbentuk dari komunitas ini.
Baik, jadi sebetulnya Toyota Land Cruiser itu para penghobi yang hobinya. hobi off-road, hobi kumpul-kumpul, hobi touring. Nah, ini kemudian membentuk suatu komunitas ini. Nah, foundernya itu sebetulnya ada 4 orang itu, termasuk Om Bayu Welirang, itu foundernya, yang kemudian sekarang menjadi TLC Pusat. Nah, motonya sebetulnya di TLCI itu motonya itu bermanfaat, berkarya, beragam, bersaudara dan bahagia. Jadi ada bahagianya di situ. Tepat banget nih. Mau yang muda, mau yang tua, kalau sudah kumpul harus bahagia. Kalau nggak bahagia, pulang deh. Oke. Gitu. Sama nih Om, sama kayak sekarang di Tahun Serba Teman Seru Bahagia. Pokoknya Iya. orang tamu yang datang harus bahagia. Harus Kalau nggak bahagia, bahagia. Firsa yang harus bikin mereka bahagia. Nih, DFM Mania masih di Tahun Serba Teman Seru Bahagia. Mas Firsa juga masih bersama Om Sofyan dan Om Yoce. Ngomongin soal raih 2 penghargaan tim Toyota Land Cruiser Indonesia Jaya Raya Berjaya. Nih Om, mungkin bisa diceritain dulu. Itu Jaya Raya Berjaya itu berjaya dalam konteks apa nih? Konteksnya apa nih? Jaya Raya. Ya, Jaya Raya Berjaya. Dalam Iya. konteks Jambore kemarin. Ya, Apa itu? sebagai hashtag bahwa kita kalau pergi menghadiri satu jambore punya semangat supaya kita selalu bisa yang terbaik. Oke. Ya, jadi berjaya di situ kita menjadi semaksimal mungkin untuk menjadi peserta yang terbaik. Oke. Jadi untuk member kita maupun juga sebagai penyelenggara kita memberikan hadiah yang terbaik lah buat si penyelenggara. Lomba ya? Ada lomba-lombanya juga di situ. Yang pertama lomba terbanyak Anggotanya. kehadiran yang terbanyak. Ya. Oke. Terbanyak kehadiran. Dari yang mendaftar lebih dari 64, yang berangkat ada 54 kendaraan. Wih, 54 ya. Ya. Konvoy, dalam bentuk konvoy. Itu dari Jakarta ke Jambi. Jambi. Ya. Oke. Lanjut. Nah, di situ dari panitia kita mendapatkan penghargaan. Jadi jumlah peserta konvoy terbanyak. Oke. Nah, satu lagi juga dari panitia Jambore Jambinya itu memberikan penghargaan terhadap liputan video terbaik sepanjang perjalanan. Oh, jadi 2 penghargaan Dua ini. penghargaan kita dapat. Yang pertama dengan jumlah yang terbanyak, Ya. terus yang kedua dengan video liputan. Liputan terbaik. Mungkin Ada lomba video liputan perjalanan. Mhm. Nah, kemudian itu dilombakan. perjalanan Nah. dari kota masing-masing ke Jambi atau gimana? Iya. Dari Jakarta, ada yang dari Surabaya ya dari Surabaya, yang dari Oke. Bali ya dari Bali sampai di tujuan di Jambi. Jadi Oke. menggunakan kameramen yang pokoknya Yang keren ya. Iya, Keren lah, Iya punya- dong. kita punya Kita Udah memberi- juara. fotografer Nah. keren sejak dulu. Jadi sejak Iya. saya pertama masuk TLC itu saya Heeh. kenal sama Om namanya Agustinus, tapi panggilannya itu yang keren itu ATM. 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 Waduh, alat Tapi tulis dimintain menulis. duit nggak punya duit. Aku malah mikirnya alat tulis menulis. Iya. Oke, jadi dilombakan ada 2, menangnya ada 2 ya. 2. Yang terbanyak sama video terbaik. Nih Om, mungkin Ya, bisa diceritakan ke DFM Mania cerita perjalanannya sekilas aja ya dari video gitu ya. Perjalanan dari Jakarta 54 mobil kendaraan ya. 54 kendaraan datang ke Jambi untuk mengikuti lomba tersebut dan juara 1. Iya. Seru. Iya. Seru. Ya mungkin diceritain dulu lah Om. Seru. Jadi kita kumpul di Pelabuhan Merak. Oke. Ya. Karena kita harus berangkat pagi sehingga kita menentukan tikum atau titik kumpul itu ada di Pelabuhan Meeting Merak. point ya. Ya, meeting pointnya di sana, sarapan juga di sana. Kemudian kita diberikan satu tempat parkir khusus, jadi 54 kendaraan ini berkumpul bareng-bareng lah di sana. Kemudian naik kapal. Jadi baru aja start mesin, sudah diparkirin lagi di atas kapal. Oke. Kemudian kita turun dari kapal langsung masuk tol. Di Jambi. Enggak, jadi Oh, yang prosesnya ini. Jakarta ke Merak, Merak kita seberang sampai Bakahuni,
Bakahuni kita menuju ke Palembang. Oke. Nah, Bakahuni Palembang ini melalui jalan tol, Oh. lewat jalan tol. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya jarak kendaraan satu dan kedua itu kira-kira 30 meter. Hmm. Kalau ada 54, Iya ya. Panjang banget ya. 2 kilo. lebih, Iya, kilo. gokil lebih, sih. lebih, Jadi lebih. Sampai sebagai, 6 kilo, sampai 6 kilo di jalan RC di tol. depan, road captain di depan sama sweeper yang paling belakang itu checkpoint. Kilometer berapa? Ya, 24. Di sana masih Di belakang. 22, ada Ya. yang masih 20. Gokil sih ini. Iya, Aku cukup masih nggak bisa panjang. kebayang sih Iya. ini seberapa jauhnya sih ini misalkan dari Mampang itu ke arah mana gitu. Oke, Ya. lanjut ya. Cukup tapi panjang. kita juga tetap memberikan sopan santun di jalan ya. Iya. Walaupun kita rangkaian panjang, dari pihak RC, ada sweeper, ada marshal di situ kita atur dalam perjalanan. Bila ada kendaraan-kendaraan yang mau melalui kita, kita berikan Oh, kesempatan. ya, kita berikan kesempatan. Gak Kita- ngebut juga ya. tidak kecepatan di depan paling di 40 sampai 50 km, Oh. tapi di belakang mungkin Lebih bisa pelan. sampai 120 km. Hah? Jadi jarak di Oh. kecepatan di Iya. depan dan kecepatan yang ada di belakang itu selalu berbeda. Hmm. Jadi di depan 50 km per jam, mungkin di rombongan di 50 kendaraan di 50 di belakang itu bisa sampai 120. Karena udah mulai sepi. Ya harus mengejar Iya. ketinggalan dan mengejar. Nah, itu cukup seru. Alhamdulillah sampai di Palembang itu semua rombongan Mm-mm. terangkai jadi satu masuk ke Palembang dengan selamat. Oh, Ya, dan semuanya bahagia. iya dong. Karena kan tadi kata Om tadi kalau misalkan nggak bahagia bergabung di komunitasnya mending pulang. ya kan? Iya. Jadi kalau yang mau cemberut pulang aja deh. Itu estimasi perjalanannya tuh berapa hari Om dari sini, Oke. dari Jakarta? Kita bagi menjadi 2 state ya. Hari pertama kita Jakarta Palembang, hari kedua kita dari Palembang menuju ke Jambi. Jadi berangkat tanggal 2 sore sampai di Palembang, tanggal 3 pagi. Jadi kita nginep di Palembangnya, kita nginep. Terus tanggal 3 pagi kita start menuju ke Jambi. Oke. Lumayan jauh, Mm-mm. tapi state dari Palembang menuju Jambi ini kita tidak lewat tol, Oh. lewat jalan biasa, mulai dari jalan yang aspal mulus beton bagus sampai jalan yang keriting. Oh, Ya. Iya dong, pastinya kita akan menemukan jalan-jalan yang kurang enak juga untuk kita. Iya. Jadi bisa dibayangkan Palembang Jambi itu cuma 270 kilo. Hmm. Sementara Bakauheni ke Palembang itu 390 kilo. Ya. Waduh, Waktu tempuhnya sama. kurang lebih 600-an ya. Ya. 600-an kilo ya. Waktu tempuhnya sama. Jadi Oke, mulusnya jalan nih berpengaruh. Iya, Pirsa mulai paham. Nih untuk Om Yoce sendiri Iya. ikut juga waktu pada saat pelaksanaan di Jambi. Iya, kebetulan saya di konvoy rombongan itu saya paling depan. Wih. Sebagai road captain. Wes. Jadi Om nih, gimana dari Om sendiri mengelola atau mengakomodir teman-teman 54 kendaraan yang mana pasti satu kendaraan bukan cuma satu orang aja kan? Iya. Itu jadi, gimana tuh, Om? Kebetulan kita pasangan ya. ya, Om Yoce cie, sebagai cie, road pasangan. captain ya. Oh. Saya sebagai sweeper. sweepernya. Nah, saya sebagai sweeper yang paling paling belakang. belakang. Jadi kita mengatur depan, belakang supaya rangkaian Tetap tidak rame. terputus seperti Oh. apa. Ada yang masuk ke rest area. Itu komunikasi antara road captain dengan sweeper harus. Oh jadi Ya. yang bagian depan paling depan Om Yoce, yang paling belakang Om Sofyan. Ya. Iya. Oke gitu. Jadi itu by phone semuanya ya kalau. Pakai alat komunikasi. Jadi Pakai saya radio harus hunting. harus membawa alat Oke. komunikasi Rick. semua. Iya, Pakai Rick. maksudnya Om itu gimana sih mengelola 54 kendaraan? Apakah ada yang takutnya nih ya kita nggak minta-minta di jalan, kalau ada yang bannya tiba-tiba gimana Oh atau iya, gimana? ada seperti itu ada. Jadi kita membawa juga service car, bawa montir, bawa service car, bawa spare part. Ya. Setiap bawa mobil semua. ada Enggak, montir? enggak. Oh. Kita satu tim sendiri service car dengan montir dan suku cadang. Itu kita bawa. Nah, kalau ada yang trouble di jalan, oke. Rombongan jalan terus, yang trouble ini disamperin oleh service car. Yap. Setelah itu jalan. Kalau enggak,
nggak bisa diselesaikan, mobil towing pulang. Oke. Gitu. Ada hal yang seru apa sih di saat perjalanan? Apakah ada cerita-cerita yang menarik gitu? Mungkin ketemu apa atau gimana mobilnya? Karena kan namanya perjalanan pasti seru dengan cerita-cerita yang seperti itu. Iya. Ada satu kejadian aja pada saat kita sudah mau masuk ke Jambinya. Itu kan Palembang. kita Palembang. lagi ngejar waktu. Oh iya. Ngejar waktu karena kami kan rencananya malam itu akan dijamu oleh wali kota Jambi. Nah, sementara kendaraan lagi trafficnya memang padat di sore hari itu. Ya macet udah, karena kita memang 4x4 rodanya itu berfungsi 4x4, ya udah masuk bahu jalan supaya bisa tembus Jambi. Oh ngebut. Iya, karena ini kan kita berhadapan dengan lalu lintas Trans Sumatera yang memang dengan truk heavy duty. Nah, kita harus cari jalan yang memang harus terobos sana terobos sini untuk bisa sampai ke Jambi. Jambi tepat waktu. Walaupun perwakilan. Sementara rombongan kan ini Iya, tetap masih di merangkai. belakang ya, Nah, iya, tetapi betul. ada yang harus nyampe. Nah, itu yang seru. Kalau dari Om Sofyan sendiri ada cerita seru nggak sih pada saat perjalanan kemarin? Aku soalnya penasaran nih, karena perjalanannya itu kayak Setiap perjalanan itu Ada pasti cerita. ada cerita. iya, itu dia yang aku maksudkan. Jadi kalau misalnya ada yang pengen dapat yang seru-seru, ya ikut di TLCI. Kita Bagus selalu nih. ajak jalan-jalan. Om Yoce ini bagian touring dan camping gitu ya. Oke. Jadi perjalanan itu selalu ada yang paling seru lah di situ ya. Satu, kita menikmatin bagaimana sebuah rangkaian itu di jalan tol. Oke. Nikmat banget ini ngelihatnya, seru ya. Terus yang kedua, yang berbahan bakar bensin, kapan saya harus masuk SPBU. SPBU? Kapan saya harus masuk SPBU? Karena Iya. bahan bakar bensin Lebih boros. lebih boros. Kemudian di sana juga solar ya, untuk mendapatkan solar agak Sulit. sulit tidak, tapi antrean cukup panjang. Oke. Sehingga selalu kontak antara Om Yoce dengan saya di belakang, apakah ada orang yang masuk ke rest area atau tidak. Tapi menyenangkan, selalu menyenangkan. Ya. Lewat tol, kemudian dari Palembang menuju Jambi, yang tidak lewat tol itu juga lebih seru lagi. Ya. Rombongan terpisah. Oh iya, itu Nah, maksudnya. kemudian yang di belakang saya disondol-sondol sama yang di belakang lagi, ayo kenapa nggak cepet kan, akhirnya iya. disalib gitu ya. Terus persis nyalip, posisi depan ada truk, Iya. udah nggak bisa apa-apa, akhirnya bukan buang ke kiri, tetapi buang ke bahu jalan sebelah kanan. Ya. Menegangkan tapi ya, seru ya. ya. Om, ini tadi kita ngobrol-ngobrol nih Devamania, katanya bahwa komunitas Toyota Land Cruiser Indonesia ini telah memenangkan 7 dari 8 cabang atau 8 kategori menang lomba. Itu apa aja, atau bisa diceritain lebih langsung, lebih jelas nih kepada Devamania? Ya, Om Sofyan. Om Yoce Oh, yang saya bagian touringnya. Iya. Oh, Ya, Om Jadi Yoce kayak- yang bagian Makanya untuk tadi lomba-lombanya. topik pertama tadi Tante Pirsa itu menanyakan TLC Jaya Raya Berjaya. Jadi selain 2 penghargaan yang kita dapatkan tadi, itu juga ada lomba kontes mobil dari beberapa tipe dan klasifikasi lombanya. Yap. Itu kita dari 8 lomba kita bisa memenangkan 7 lomba itu. 7 dari 8 nih 7 dari Devamania, berarti 8. satu doang nih yang Iya. nyaris sempurna ya. Yang tidak itu yang konsep mobil camping. Oh. Nah, itu kita nggak ikut kebetulan. Iya. Kita Itu nggak berarti ikut. karena nggak Camper. ikut ya. Nggak ikut. Berarti kalau misalnya ikut bisa jadi nih. Iya, karena sempurna. kurang informasi. Karena Waduh. justru pada saat kita berangkat aja, itu semua tipe Land Cruiser itu berangkat semua tipe. Mulai dari tipe 40 sampai VX yang terbaru, VX 300, itu satu rangkaian konvoy berangkat. Di 54 Di tadi 54. itu. Iya. Nah, di lomba ini pun karena kita kurang informasi sehingga kita tidak ikut yang camper van tadi itu.
Kalau ikut pasti dapat juga. Pasti dapat Iya, ya, karena iya dong. memang ngumpulnya di Jakarta nih, ngumpul mobil-mobil topnya di Jakarta. Juara satu untuk rare restorasi itu Om Afif. Itu mobilnya juga mobil orang bilang Kayami itu. Jadi mobil belum lahir kali Mbak Firsa. Itu lah tahun mobilnya tahun berapa? Tahun di bawah tahun 70. Oh iya memang. Mama aku juga belum lahir. Iya. Nah, kemudian ada modern original itu juara satu juga itu Om Aziz. Itu mobil langka di Indonesia itu Hanya cuma- ada satu. Ya punya Om itu. Iya. Punya Om. Iya dong, Ada. pasti. Kemudian ada lagi yang restorasi modern original itu ada Om Rosano, ini dia bawa 3 mobil dan 2 yang menang. Oke, 3 mobil 3 ya. mobil dan 2 Punya milik pribadi ya. Iya. 2 menang. Kemudian ada lagi Om Haris Chais itu dia untuk apa mobil antik ya. Antik itu dia juga menang. Kemudian ada Om Budi Prasetyo, Om BP itu juga menang juga di sana. Kemudian ada Om Agus Nur Cahyo, Om Ayok juga bawa 2 mobil menang juga di sana. Menang juga. Jadi yang apa rata-rata hampir semua kita kuasai. Itu Iya yang dong, dibilang Dek. berjaya. Oh, jadi ini Deva Mania tim Toyota Land Cruiser Indonesia Jaya Raya Berjaya itu karena menang lomba 7 dari 8. 7 dari 8. Nyari sempurna, kalau memang dapat informasinya mungkin 88 dapat nih ya. Waduh, sangat luar biasa. Mungkin kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, Om, ini kita ngomongin soal komunitasnya nih, tim Toyota Land Cruiser Indonesia Jaya Berjaya. Ada program khususkah di bulan suci Ramadan ini? Besok malah, kalau Besok? besok itu kita akan santunan. Di mana tuh? Besok santunan di Sentul itu sekitar 100 santunan kita siapkan untuk anak yatim. Anak yatim. Ya. Selain rangkaian buka puasa bersama. Ada program lain nggak Om yang berkaitan dengan sosial? Sepertinya Mbak banyak. Versa ini yang dituju sebetulnya mau ada touring lagi enggak? Aku diajak enggak? Gitu. Aku jadi ininya aja. Jadi apa? Kalau di video tuh butuh video-video yang ngomong. Iya. Banyak. Kalau untuk sosial itu kita hampir semua musibah yang ada kita Ikut hadir. juga ya? Iya, termasuk kemarin Cianjur saya seminggu dengan Om Sofyan itu di sana buka posko. Ke Semeru kita juga jalan. Ke Ke Palu? Baduy Dalam. Palu gimana Palu? Palu itu saya nggak bisa ke sana waktu itu. Nggak bisa kan? Ya, Tapi ada pengiriman bantuan ada ya? bantuan ada. Cuman kita nggak bisa datang ke sana koordinasi dengan IOF. Wah, ini Deva Mania sangat menginspirasi. Dari hobi ngumpul-ngumpul, ngongkong-ngongkong, terus Iya. hobi punya mengoleksi mobil, kemudian juga berprestasi dan peduli sosial juga nih. Wah, hebat banget nih komunitas dari tim Toyota Land Cruiser Indonesia Jaya Berjaya. Ini mungkin Om Sofyan maupun Om Yoce mau memberikan informasi berkaitan dengan komunitasnya kepada Deva Mania, bisa aja. Iya. Tadi satu yang belum kita slogan di Jaya Raya sendiri. Tadi kan Oke. baru slogan di TLCI seluruh Indonesia. Ini Jaya Raya. Gimana Om? TLCI. Oh. Ya, kita punya hashtag. Ini keren banget. Slogan, oke. Jadi setiap kita berkumpul kita selalu membangun semangat ya untuk berkomunitas supaya bahagia. Jadi kita selalu TLCI, Jaya Raya. kumpul bersama, Bahagia. ibadah bersama. Masuk surga. Wih, Itu, keren itu. banget. Lagi dong. Aku juga pengen ikut. Iya. Gimana lagi Ya. dong? Jadi itulah kita Iya. menimbulkan sebuah yel-yel kebersamaan. Ah Jadi iya. selalu ada yang teriak di depan sambil mengepalkan Tangan. TLCI, Jaya Jaya Raya. Raya. kumpul bersama, Bahagia. ibadah bersama. Masuk Ya. surga. Wih, keren sekali. Om Sofyan, Om. Iya, Silakan. buat DFM Mania. DFM Mania yang mau bergabung silakan. Cari aja di Facebook, cari di Instagram TLCI Jaya Raya pasti ketemu. Yap. Untuk bisa gabung bersama di TLCI Jaya Raya. Oke. Jadi bisa bergabung, hubungi aja langsung di sosial media. Ada persyaratan khusus nggak?
Tidak ada persyaratan khusus, Tidak yang penting ada. punya Land Cruiser. Oke, berarti itu persyaratannya. Ilham langsung tepuk jidat, Om. Oh boleh. Karena ada juga yang pemerhati. Ya. Yang Boleh. cuman pengen ikut touring aja. Iya. Kayak ini Om ATM ini dulu punya mobil tapi kemudian dia dijual. Oke. Dia lebih familiar dengan mobil-mobil dalam kota karena mobilitas. Iya. Nah, tetapi dia tetap ikut. Hmm. Bahkan sampai ke Sarawak, nyebrang ke dari Kalimantan ke Sarawak ini ikut. Oke. Keanggotaan kita seumur hidup. Oke. Jadi Oh, iya. nomor yang sudah didapat Mm-mm. itu berlaku seumur hidup. Artinya misalnya sudah kita Wafat. kembali, nomor itu masih menjadi milik Nomornya. anak ataupun Oh. siapa ya. Turun temurun ya. Temurun. Waduh, nih Deva Mania. Berarti ada benefit lain dong. Sehingga kita punya yang tercatat per minggu kemarin, Uh-huh. kita punya 524 member. Itu 524 anggota dari Jakarta atau seluruh Jaya Indonesia? Raya. Jaya Raya. Raya aja. Jakarta. Dari Jakarta Ada aja. yang dari Tangerang, ada yang dari Bogor, ada yang dari Jabodetabek ya? Jabodetabek. Wah, Ada Nih, yang kemarin malah kalau dari mana? Dari luar kota Salatiga mau Ya. ikut dengan Jaya Raya. Gambaran Ya. aja di Bromo, Gunung Bromo mm-mm. itu ada 1.600 Toyota Hardtop. Oke, Harto. Itu di Bromo aja 1.600. Berarti banyak ya di seluruh Indonesia ya. 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 Iya, seperti itu. Oke deh, Om Sofyan sama Om Yoce, terima kasih udah Oke. berbagi informasinya di Oke. Radio DFM. Terima kasih. Terima kasih udah datang juga jadi tamunya Firsa di Teman Seru Bahagia. Firsa senang sekali dan pastinya Firsa bahagia nih kedatangan tamu dan ternyata slogannya juga harus bahagia. Baik DP Mania, itu dia ya perbincangan di sore hari ini. Raih 2 penghargaan tim Toyota Land Cruiser Indonesia Jaya Raya Berjaya bersama Om Sofyan dan Om Yoce. Sofyan sama Om Yoce, Firsa mau nanya nih DP Mania semuanya, tips berkendara dengan baik, apalagi terlebih lagi nih kita akan memasuki masa-masa akan mudik, kita akan berlibur, itu gimana tips untuk DP Mania berkendara di jalan? Om Yoce mau mudik. Oh iya. Mudik ya? Mudik. Mudik Oke. Bandung. Iya. Deket tapi nggak yang jauh. Ya. Mudik kita bukan mudik ya. Berkendara yang baik itu ada 3 komponen. Oke. Yaitu kita diri sendiri ya, pribadi kita Ya. ini secara fisik. Kemudian Oke. secara kemampuan berkendara, tentunya itu yang harus disertifikasi dengan kita punya SIM. Oke. Yang kedua adalah faktor kendaraan. Memperhatikan. Faktor kendaraan mulai seluruh safety yang berada di kendaraan itu harus dipersiapkan dengan baik. Yang faktor ketiga adalah faktor jalan yang akan kita lalui, karena dia punya rambu-rambu. Nah, memperhatikan Ya, lalu lintas memperhatikan ya. rambu-rambu, kalau misalnya kecepatannya batas maksimumnya berapa, ya itu akan diikuti. Batas Patuhi minimumnya berapa juga harus diikutin, karena kalau yang ngebut itu bisa mengganggu orang lain, yang jalan terlalu pelan itu juga bisa mengganggu orang lain. pengemudi lain. Untuk tips mudiknya nih, Om Yoce bisa berbagi tipsnya ke DFM Mania? Ya, itu tadi yang disampaikan Om Sofyan ya, bahwa persiapkan diri kita, kesehatan maupun Fisik. kondisi badan kita yang harus prima untuk melakukan perjalanan, dan kedua ya kita siapkan juga kendaraan yang prima untuk perjalanan. Jadi diperiksa dulu mesinnya, kondisi tekanan angin, itu yang penting. Tekanan angin itu bisa menyebabkan kecelakaan kalau kurang berhati-hati memeriksa itu. Dan kemudian yang faktor paling utama adalah diri kita sendiri. Jadi jangan kita merasa jalan ini punya kita sendiri, orang lain minggir. Tetap harus menghargai ya. Itu yang kadang-kadang kita merasa, wah saya mau berhenti sini, di belakang ada kendaraan maju, langsung menghantam. Jadi kecelakaan biasanya itu karena pengendara sendiri yang merasa bahwa ini jalan milik saya sendiri. 3 faktor itu. Kita bersama-sama di jalan raya, itu aja. Iya, itu DFM Mania, tetap jaga jarak aman berkendara, perhatikan tubuh sendiri, dan sebelum melakukan perjalanan tetap harus mengecek lagi kendaraannya Kondisi kendaraan. masing-masing.